pembelajaran diferensiasi yang dikombin dengan pembelajaran sosial emosional. Saya Karisma Ganda Megasari, CKB Angkatan 2 Kabupaten Lampung Tengah, dengan fasilitator Bapak Sigit Priyono dan pendamping praktek Ibu Eni Susanti. Silakan menyaksikan. Pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Di awal pembelajaran, guru sudah melakukan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan murid. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuannya untuk memberi pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dalam pembelajaran di awal, kita bisa mengkombinasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan memasukkan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran kita di dalam kelas. Dan inilah aksi nyata yang saya lakukan, kombinasi antara kedua pembelajaran tersebut. Di awal, guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau SPP. Di sini kita mengkombinasikan diferensiasi dengan dilihat dari tujuannya. Di diferensiasi ada diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses dan juga produk bisa beraneka rupa. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional di sini dilakukan pertama untuk KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab kemudian KSE kesadaran diri dengan teknik bernafas dengan kesadaran penuh, KSE pengelolaan diri juga dan melakukan refleksi pembelajaran dengan melakukan evaluasi dan umpan balik, KSE keterampilan berhubungan sosial ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian KSE dilakukan di awal pra-KBM dan juga di awal pembelajaran di pendahuluan di sini, dan kemudian pada bagian penutup juga. Ya, ini sudah lengkap. Kemudian ada teknik penilaian yang diberikan, kemudian soal, produk, sikap, ini bahan bacaan yang bisa mereka baca, kemudian berbagi siswa. Kita proses karena siswa dibagi dalam kelompok dengan konten yang berbeda, nanti mereka presentasi sehingga setiap siswa bisa mendapatkan materi. Ini adalah LKPM bagi siswa, ada berupa gambar dan video yang diberikan. Ini bermacam kelompok, macam video. Kemudian ini adalah lembar kegiatan untuk KSE, bisa dilihat ini kegiatan 1 untuk teknik bernafas dengan kesadaran penuh, kemudian dengan menulis pengalaman bekerjasama dalam kelompok, KSE berhubungan sosial daya lemti, kemudian KSE mengucapkan terima kasih untuk keterampilan empati, dan terakhir adalah KSE. Ini adalah kombinasi
KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab diwujudkan melalui pembuatan kesepakatan kelas. Anak-anak menyepakati kesepakatan dan melakukannya serta melaksanakannya secara bertanggung jawab. Ya, itu hanya memberi pendidikan itu Persepsi dilakukan untuk memberikan motivasi kepada siswa dan juga menjelaskan, menanyakan kepada mereka kendala-kendala yang mereka hadapi selama pembelajaran dilakukan. Bisa ya menggali informasi dari orang lain, ya enggak? Ya Bu. Oke, saat kamu bertanya dengan kakak kelasmu, pertanyaanmu hanya sampai bagaimana cara membuatnya atau sampai bagaimana cara memainkannya? Sampai cara memainkannya Bu. Oke, good. Sampai cara memainkannya ya. Ada yang nggak punya kakak kelas untuk ditanya? Ada yang masih punya kendala itu? Enggak ya? Bisa semua ya? Berarti punya kenalan ya? Ya, ditanya bagaimana cara memainkannya? Apa fungsinya elektron? Apa fungsinya panah-panah itu? Ya, di setiap tingkat energinya dikasih panah-panah. Oke, sekarang kita masuk ke materi modul teori atau teknik stop ya. Sebelum mulai pembelajaran, siswa diajak untuk melakukan teknik kesadaran dengan kesadaran penuh menggunakan teknik stop. Hal ini agar mereka bisa fokus, mengenali emosi, dan tidak terbagi pikirannya. Mereka akan merasa lebih tenang dan fokus mereka adalah dalam pembelajaran di kelas saat ini. Oke, good. Terima kasih anak-anak. Oke, jadi hentikan semua aktivitas yang kalian lakukan, fokus di kamera. Ya. Kemudian tarik nafas dalam. Jadi tarik nafas dengan hidung, kemudian keluar lewat lubang hidung. Ya, tapi pelan-pelan saja. Nanti ikutin instruksi saya. Kalau saya bilang tarik nafas, silakan tarik nafas, kemudian keluarkan. Sambil kalian merasakan udara yang masuk, udara yang keluar. Kemudian kalian bisa mengamati perut kalian, apakah mengembang atau mengempes seperti itu ya. Oke, kita mulai sebentar aja. Silahkan tarik nafas perlahan dari hidung, kemudian lepaskan perlahan. Tarik nafas. Lepaskan. Terakhir tarik nafas panjang. Lepaskan perlahan. Kemudian kalian amati tugas-tugas yang ada yang harus kalian buat. Kemudian kalian mencoba mengamati sebaiknya tugas mana yang harus saya lakukan, pilihan apa yang harus saya lakukan. Oke, ya seperti itu. Nah, silakan tuliskan di kolom chat apa yang kalian rasakan setelah melakukan teknik stop ini. Ini tentang model atom, kemudian bagian dari penyusun atom, bilangan kuantum, dan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron hanya mungkin permukaannya nggak sampai dalam banget. Oke, nah kemarin saya sudah memberikan kalian video. Diberikan media yang berbeda untuk ada video pembelajaran yang dibuat oleh guru sendiri atau saya untuk memfasilitasi kayak belajar audio teori.
media PowerPoint untuk gaya belajar visual. Aku tak nongkrong aja main ke rumah teman. Ya enggak? Tapi ini ya udah pakai aja kalau Siswa juga melakukan percobaan membuat alat peraga di rumah masing-masing dengan bahan yang ada di dalam rumah yang simple, sederhana, murah. Ini untuk memfasilitasi anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik. yang lainnya mana ibu pengen lihat Bayu, Desa, Nisa. Kenapa bisa? Sudah dibuat belum? Oke, ya. Iya. Punya Mila udah. Oke, punya Nisa. Ya, elektronnya berapa? Satu itu. Satu apa dua elektronnya? Oke. Diperhatikan lagi ya nanti. Oke, Mila tuh. Mila yang penelitiannya ya. Ya. Pilih partner ya. Cari partner. Masih di diferensiasi proses. Di sini saya membagi siswa dalam kelompok Dan disesuaikan dengan absennya. Jadi ada absen genap dan absen ganjil. Kemudian mereka juga disesuaikan dengan minat mereka, kesamaan mereka, sehingga di dalam kelompok pun terjalin rasa yang nyaman dan menyenangkan. cari Karena kelompok di sini kami membagi sesuai dengan minat siswa yang terdiri dalam dari membentuk kelompok. absen, genap, dan ganjil yang kesukaanmu sama. Pokoknya kamu klop banget sama temenmu itu ya. Bisa kerjakan bersama-sama, entah lewat WA atau gimana caranya. Approx ya, kerjakan LKPD yang ibu minta dengan teman kelompokmu. Bisa nak? Bisa, Bu. Ya, nanti yang nggak datang kamu kasih tahu ya nak ya. Iya, Bu. Oke, gitu. Siswa berdiskusi menggunakan lembar kegiatan pembelajaran murid yang sudah dibuat oleh guru menjadi bahan panduan mereka dalam melakukan diskusi kelompok untuk menggali informasi dan menemukan konsep pemahaman yang dipelajari. Untuk penilaian pengetahuan di akhir pembelajaran menggunakan aplikasi Quizzes. Dipilihnya Quizzes karena ini memberikan pembelajaran dengan game disertai dengan musik dan juga fitur-fitur yang menarik sehingga siswa tidak merasa kaku, tegang dan santai. Mereka bisa menikmatinya dan juga ada papan penilaian serta hasil akhirnya. Oke. Ya. Kalian buatlah Untuk gambar KSE kesadaran dan sosial kata-kata yang berempati, disukai kakak kelasmu siswa diminta sebagai untuk ucapan berempati terima dengan berterima kasih kepada orang atas lain. kebaikan Di yang sini bisa orang sudah tua maupun diberikan kakak kepada kelas atas kebaikan yang mereka kalian. terima. Ya nak ya, bisa ya. Tulis apa yang kalian rasakan. Nah, ini nanti ibu minta dikirim juga. Beri nama, kelas, kemudian digambar apa yang, kalau nggak bisa gambar ya boleh tuliskan kalimat apa. Terima kasih untuk kakak kelas yang sudah menolong kalian mengerjakan tugas papan konfigurasi. Sudah bisa ya nak ya? Mudah ya tugas ibu ya?
Halo? Iya, Iya, Bu. Ya, kelihatan ya? Bisa ya untuk berterima kasih ya. Kita berikan terima kasih yang spesial. Jadi tuliskan, bisa buat gambar, atau kalau nggak bisa gambar ya wes, kata-kata aja. Gitu. Bisa? Bu. Keberatan nggak? Enggak, Bu. Nah, oke kan? Untuk KSE pengelolaan diri, siswa bersama-sama dengan guru merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan dan harus dijawab dengan sejujurnya perasaan mereka, apa yang menyenangkan dan kurang menyenangkan bagi mereka. Bisa langsung ngomong di sini. Apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Yuk. Apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bisa perasaan menyenangkan atau kurang menyenangkan? Dan apa yang kalian inginkan, harapan kalian selanjutnya? Oke, nah, coba ungkapkan apa perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran kita meeting hari ini dan apa yang harus ditingkatkan. Setelah mengikuti meeting hari ini lumayan menyenangkan karena lebih mudah memahami materi, tapi ada beberapa materi yang kurang bisa dipahami, Bu. Oh ya, materi yang mana itu? Yang tadi yang hitung proton elektron itu masih bingung. Oke, ya nanti kita sambil Menyenangkan, terus penjelasannya mudah untuk dipahami, mendapat banyak ilmu dan seru. Oke, terima kasih. Sonia. Perasaan saya senang, tapi ada tidak senangnya tadi. Tadi nggak bisa ikut kuisis karena sinyalnya susah. Kita coba di lain waktu ya. Ikut lagi. Abdul Qadir. Yang menyenangkan juga ada yang enggak. Yang menyenangkan itu penjelasan dari ibu mudah dipahami. Tapi yang enggak, sinyalnya dari tadi terus suara ibu putus. Oh iya. Oke, semoga nanti saat Dan inilah hasil karya siswa terkait teknik KSE yang ditugaskan kepada mereka, perasaan mereka dalam melaksanakan teknik-teknik kompetensi sosial emosional. Hai, saya Karisma Gana Megasari, guru kimia dan juga calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Lampung Tengah. Saya mengajar kimia di SMA S1 Budi Rahmat dalam penerapan pembelajaran diferensiasi yang dikombinasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Di sini saya menerapkan mengintegrasikan teknik kompetensi sosial emosional ke dalam pembelajaran saya. Pertama, saya harus bisa untuk memetakan kebutuhan siswa, kemudian diferensiasi kontennya. Isinya saya membuat beberapa LKPM, anak saya minta belajar dalam kelompok, kemudian mereka akan saling membagikan apa yang mereka miliki. Kemudian saya mau menyediakan pembelajaran bisa melalui video, kemudian tulisan, terus PowerPoint, modul, dan juga ada beberapa percobaan. Mereka melakukan praktek membuat alat peraga sehingga gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik dapat mereka
mereka bisa praktekkan. Kemudian untuk teknik KSE yang saya pakai untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dimulai di awal kegiatan dengan membuat kesepakatan kelas secara bersama. Kemudian ada juga teknik kesadaran penuh yang mereka lakukan, dan di akhir mereka membuat ucapan terima kasih untuk kesadaran berempati. Kemudian untuk daya lemting mereka menuliskan pengalaman belajar dalam kelompok, dan terakhir di akhir pembelajaran mereka memberikan umpan balik refleksi pembelajaran untuk kesadaran sosial. Penerapan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional di dalam kelas itu sangat penting dan memang harus dilakukan setiap hari. Semua guru harus memahaminya karena kita menyesuaikan pembelajaran yang kita berikan dengan sesuai kebutuhan murid, gaya belajar mereka, kesiapan belajar, profil belajar dan minat mereka, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita inginkan mereka tahu, kita menuntun mereka untuk mengembangkan kodratnya itu bisa benar-benar tercapai dan pembelajaran menjadi sangat bermakna. Dan juga sosial emosional itu penting